Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Syarah matan Rohabiyah halaman berapa? Kitab saya halaman 23. Sama enggak? Beda. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa fadlul ilmi wa khairiyatuhu. Wa fadlul ilmi wa khairiyatuhu ashharu min ayyudhkara. Bermula keutamaan ilmu dan bermula kebaikannya ilmu itu lebih masyhur dari bahwa disebutkan akan dianya fadal. Jadi tentang kelebihan ilmu, kebaikannya sudah maklum, nggak perlu disebutkan lagi. Ya. Udah ketemu. Lanjut yang kemarin. Qala Syafi'i. Ya, kalau ya bertasydid dia nggak berat. Qala Syafi'i, berkata oleh Imam Syafi'i, wa ghairuhu, dan lainnya Imam Syafi'i. Apa katanya? Thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilati. Bermula menuntut ilmu, mencari ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Nah itu. Keren kan mencari ilmu? Walaysa ba'dal faridati afdalu min talabil ilmi. Dan tidak ada sesudah fardu dan tidak ada sesudah yang difardukan. Itu yang lebih utama dari mencari ilmu. Jadi sesudah kita melaksanakan kewajiban fardu, sholatnya, puasanya kan, itu kalau semua waktu kita alokasikan untuk belajar udah keren. Yang belum ketemu tunjukin temannya. Udah ketemu Lutfi? Wal ahadisu sigat muntahal jumu. Kalau nggak ada alif lam ghairu munsharif, ini ada alif lam. Wal ahadisu fi fadlil ilmi kasiratun masyhuratun. Dan bermula hadis-hadis dalam kelebihan ilmu itu banyak lagi masyhur. Banyak, ada ayat juga banyak kan, innama yakhshallah min ibadihil ulama yarfa'illahu alladhina amanu minkum kan walladzina utul ilma darajat, ayat. Wal ahadisu, dan bermula hadis-hadis fi fadlil ilmi, pada kelebihan ilmu, pada yang menunjukkan kepada kelebihan ilmu itu kasir, banyak, masyhuratun, masyhur. Mana yang banyak di antaranya? Fa fi sahihaini, maka dalam dua yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fafis sahihaini, maka dalam dua yang sahih, min riwayat Ibni Mas'udin, dari riwayat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, itu la hasada. La hasada mubtada muakhar, khabarnya fafis sahihaini. Maka dalam dua yang sahih dari riwayat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu itu, la hasada illa fisnataini. Tidak ada kedengkian, tidak ada iri. Tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Tidak boleh iri. Iri itu haram kecuali pada dua perkara. Dua perkara ini boleh iri, dalam arti bukan iri ya. Ulama menyebutnya ributah. Kita pengen seperti dia, tanpa menginginkan nikmat yang ada pada dia hilang. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khairi. Bermula yang pertama itu seorang laki-laki. Atahu, yang memberikan akannya rajul oleh Allah malan, akan harta. Fasallatahu, maka menguasai akannya harta. Sallata, menguasai, menjadi sultan ya kan, sultan kan.
Para sultan orang kaya. Fasallata. Nah, maka menjadi sultan ya, maka menguasai ya akannya harta ala halakate, di atas menghabiskannya harta. Halakah menghancurkan, menghabiskannya harta fil khairi dalam kebaikan. Seorang laki-laki Allah berikan harta yang banyak, kemudian dia menguasai hartanya, dihabiskan dalam kebaikan. Nah itu kita boleh cemburu, iri ke orang seperti itu. Artinya kita pengen seperti dia, tapi jangan menginginkan hartanya hilang. Itu namanya hasad benaran, nggak boleh juga. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmata. Bermula yang kedua itu seorang rajul yang memberikan akannya rajul oleh Allah akan hikmah, akan ilmu. Fahuwa yaqdi biha. Maka bermula dianya rajul itu yaqdi, ya, memutuskan hukum ya biha dengannya hikmah. Wa yu'allimuhan nasa, dan mengajarkan ia akannya hikmah akan manusia. Nah itu, seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah, ilmu, fahuwa, maka laki-laki itu memutuskan hukum dengannya hikmah. Misalkan dia jadi hakim, kan? Memutuskan kebenaran, kemudian dia mengajarkan orang lain. Nah itu boleh kita iri, cemburu, pengen seperti orang itu. Kalau hasad yang sebenarnya yang terlarang, kita menginginkan nikmat pada orang lain hilang. Baik nikmat itu kembali ke kita atau enggak, yang penting dia hilang nikmatnya, itu baru hasad. Kalau ini sebenarnya bukan hasad, ghibthah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, may yuridillahu, hadis Abi Jamrah nih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan, menghendaki oleh Allah dengan siman, bermula siman, yang menginginkan oleh Allah dengan nyaman akan kebaikan, yufaqihu, niscaya memberi paham ianya Allahu akan nyaman fid dini dalam agama. Orang yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, pasti dia paham agama. Kalau kita udah mulai belajar agama, udah mau paham, itu tanda-tanda Allah menginginkan kita jadi baik. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musannif, wa anna hadzal ilma, dan bahwa sungguh ini ilmu, dalam bait di atas. Wa anna hadzal ilma, bahwa sungguh ini ilmu, itu artinya wa ilman bi anna hadzal ilma. Jadi ucapan anna hadzal ilma maknanya wa ilman bi anna hadzal ilma. Beliau pengen bilang anna hadzal ilma atau kepada bi anna hadzal ilma. Jadi tetap ada ilman di belakangnya. Nah, kenapa beliau pengen menjelaskan ilmu faraid kemarin, kah? Ilman, karena tahu bi anna hadzal ilma, dengan bahwa sungguh ini ilmu faraid. Bahwa ilmul faraidi, bahwa dan dianya hadzal ilma, dianya ini ilmu, itu ilmu faraid, ilmu faraid. Maksusun, ya, maksusun khabar bi anna, karena tahu dengan bahwa sungguh ini ilmu, yaitu ilmu faraid, itu maksusun, dikhususkan bi annahu awwalu ilmin yufqadu fil ardi, dikhususkan dengan bahwa sungguhnya ini ilmu, itu awalu ilmin, awal ilmu, yufkadu, yang dihilangkan akan dianya ilmu dalam bumi. Ilmu yang pertama hilang di permukaan bumi, ilmu faraid. Asyara bihadzal kalami ila ma rawahul hakimu wa ghairuh, mengisyarah oleh musannif bihadzal kalami, dengan ini kalam. Ini kalam ilman bi anna hadzal ilma maksusun, dalam bait atas. Mengisyarah oleh musannif bihadzal kalami, dengan ini kalamnya, ilama, kepada satu hadis, rawahu, yang meriwayatkan akannya hadis, al hakimu, oleh hakim, wa ghairuhu, dan lainnya hakim, min hadis Ibni Mas'udin, dari hadis Ibni Mas'ud. Apa bunyi hadisnya? Annan nabiyya, wa sungguh nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata oleh Nabi, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nasa, pelajari olehmu akan faraid,
Wa'allimuha, ajarkan olehmu akannya faraid an-nasa kepada manusia. Belajar dan ajarkanlah. Kenapa? Fa inni mru'un maqbudun. Karena sesungguhnya saya itu umru'un, seseorang, makbudun yang akan diambil nyawanya. Makbud yang akan diambil, yang akan diwafatkan. Fa inni, karena sesungguhnya saya itu umru'un, seseorang makbudun yang akan diambil ruhnya, diwafatkan. Wa inna hadzal ilma sayuqbadu, dan bahwa sungguh ini ilmu itu akan diambil, akan dianya ini ilmu. Ilmu ini juga akan hilang. Wa tadharul fitanu, dan akan muncullah oleh fitnah-fitnah. Ya. Hatta yakhtalifar rajulani fil faridah, hingga berselisihlah oleh dua laki-laki, hingga berselisihlah oleh dua orang fil faridati pada faraid. Fala yajidani, wajada yajidu, fala yajidani, maka tidak mendapati oleh keduanya dua laki-laki may yafsulu bainahuma, akan orang yang memisahkan ia, akan orang yafsulu yang memisahkan ia, akan orang yang menyelesaikan ia, bainahuma antara keduanya dua laki-laki. Ini kata Nabi. Belajar ilmu faraid, ajarkan orang lain, karena saya ini seseorang yang meninggal. Ini ilmu nanti akan dihilangkan oleh Allah, akan nampaklah fitnah-fitnah, peperangan, kekacauan di keluarga, sehingga dua orang berselisih dalam masalah warisan, dalam masalah faraid, tapi keduanya tidak mendapati orang yang bisa menyelesaikan. Cari-cari kemana-mana, nggak ada yang bisa ilmu faraid. Sahhahul hakimu wa ghairuh, mensahihkan akan ini hadis oleh hakim dan oleh lainnya hakim. Hadis sahih menurut Imam Hakim. Wa hassanahul mutaakhirun, menghasankan akannya hadis oleh ulama mutaakhirin. Jadi hasan itu di bawah tingkat sahih. Ya. Nanti kalau kita belajar ilmu hadis baru paham. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Nah, macam-macam. Wa hasana, menghasankan. Ya, istilah ini membaguskan, tapi ini istilah hasana, menghasankan. Menghasankan akan ini hadis oleh ulama mutaakhirun. Wa rawa Ibnu Majahin, ya, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jarang nama orang Ibnu Majah. Kan jarang kita temui orang yang mengambil nama dari Ibnu Majah. Siapa namanya? Ibnu Majah. Jarang. Kalau Baihaqi banyak, Bukhari banyak, Muslim banyak kan? Kenapa Ibnu Majah nggak ada? Kita kasih nama. Siapa nama anakmu? Ibnu Majah, rawi hadis. Warawa Ibnu Majahin, dan meriwayatkan oleh Ibnu Majah bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang bagus. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Rasulullah, ta'allamul faraid. Ini hadis tambahan nih. Pelajari olehmu akan ilmu faraid. Fatayat hadir? Hadir. Tahu halamannya? Ya. Fa innaha min dinikum. Pelajari olehmu akan faraid, fa innaha, karena sesungguhnya faraid itu min dinikum, itu dari agama kamu. Wa innaha nisful ilmi, dan bahwa sungguhnya faraid itu setengah ilmu. Wa innahu awalu ilmin yunza'u min ummati, dan bahwa sungguhnya ilmu faraid itu awal ilmu, yunza'u, yang dicabut akan dianya ilmu, min ummati, dari umatku. Nah, itu dalilnya. Jadi ilmu faraid itu setengah ilmu. Kenapa disebut setengah ilmu? Bukan berarti seluruh ilmu lain yang banyak itu dilawan oleh satu ilmu faraid, enggak.
Ya, maksud setengah ilmu, dia membahas setengah kehidupan. Manusia itu ada hidup, ada mati. Ilmu yang lain berkaitan dengan kehidupan. Ilmu faraid berkaitan dengan kematian, kan? Itu namanya setengah ilmu. Ada ilmu tentang hidup, ada ilmu tentang mati. Satu ilmu dibagi dua, kan? Separuh membahas kehidupan, separuh membahas kematian. Yang membahas kematian ilmu faraid. Nah, itu. Awal ilmu yang diambil dari umatku. Diambil maknanya dimatikan. Tokoh-tokohnya yang paham ilmunya meninggal. Hilanglah ilmunya. Ya. Wa qauluhu la yakadu yujadu. Bermula ucapannya musannaf la yakadu yujadu. Itu artinya yakrubu min adamil wujudani. Hampir ianya ilmu faraid dari ketiadaan didapatkan. Hampir ianya ilmu faraid itu dari ketiadaan didapatkan. Hampir nggak ada ilmu faraid. Wujudan, masdar dari wajada. Kenapa maknanya begitu? Hampir iya dari tidak dapat. Berarti ada, cuma hampir nggak ada. Li'anna kada min af'alil muqarabah. Li'anna kada, karena sesungguhnya kada itu dari fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah artinya benar hampir. La yakadu yujadu, hampir tidak didapatkan. Tapi didapatkan. Wa dhawahirul ahadisi syahidatun bi annahu yafqadu haqiqatan. Dan bermula zahir hadis, secara hadis banyak kita baca di atas, katanya pada akhirnya ilmu faraid akan diambil. Bermula zahir dari hadis-hadis di atas itu syahidah. Syahidatun menjadi saksi bi annahu, dengan bahwa sungguhnya ilmu faraid itu yafqadu, hilang ia, hakikatan, nisbah hakikat. Benar-benar akan hilang pada akhirnya. Nah, sebelum hilang kita pelajari. Untuk mempelajari ilmu faraid harus bisa matematika, ilmu hisab. Khususnya tentang penyebut. Penyebut kan. 1/2 tambah 1/2 tambah 1/3. Gimana? Hilang. Perasaannya udah 7 kali di belakang ketemu bukan? 7 apa 6? Tadi ada kan? Hilang. Bermula zahir hadis itu menjadi saksi dengan bahwa sungguhnya ilmu faraid itu yafqidu, hilang ia. Hakikatan, nisbah hakikat. Benar-benar hilang. Fakid. Ya, itu fakid. Jadi untuk menghafal mufradat, boleh juga sering menggunakan mufradat ini dalam bahasa Indonesia. Nah, kemana sandal nih? Sandal saya fakid, kemana ini? Kan bisa kan? Nanti orang, oh fakid itu hilang. Nah itu. Jadi sering menggunakan mufradat ya, walaupun nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ya? Kup saya mana? Nah kan? Gelas saya mana? Kan gitu. Nah, kubun berarti gelas. Ada yang lihat nggak sahanon saya di mana? Nggak apa-apa. Pakai rafa aja semuanya. Sahanon piring. Jadi terbiasa kan? Akhirnya mufradat ngumpul gitu, dibiasain. Yang dalam kitab. Nah, sekaligus ngajarin adik-adik kan? Biar ketemu mufradat bingung mulu. Nah, itu sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Nah, paham kan? Nah. Mana role saya itu di maktab, kan gampang. Nah, di atas maktab kan? Di atas meja. Paling kurang dia, oh maktab meja. Nah, itu. Coba biasakan ngomong gitu. Lama-lama 3 bulan udah bisa ngomong bahasa Arab. Nah, berarti mufradat dulu banyak. Gitu. Nah, kan gitu. Nah, santri mamnu tadkhin kan gitu. Nah, santri dilarang merokok. Udah, mamnu tadkhin, dilarang merokok. Nah, no smoking ya. Biasa ditulis no smoking, mamnu tadkhin. Dipakailah mufradatnya. Nah, itu. Lama-lama bahasa Arab jadi bahasa Indonesia kan? Keren kan? Lebih mudah diingat. Mamnu terlarang, mana ayam na'u mamnu, semaful. Tadkhin merokok, mengasapi, ngerokok kan? Mana? Tadkhin. Surat Ad-Dukhan. Dukhan itu asap. Menjelang kiamat bumi penuh dengan asap.
Gara-gara banyak perokok ngumpulin asap, makanya kita dilarang merokok. Nah, itu. Dah. Wa anna Zaidan khusala mahalah bima habahu khatamur risalah. Dan bahwa sungguh Zaidan dan bahwa sungguh Zaid itu khussa. Fi'il madhi majhul. Dikhususkan akan dianya Zaid la mahalata. Tidak boleh tidak. Nah, tidak boleh tidak. Bima. Dengan apa dikhususkan? Bima muta'alaq khussa. Dengan sesuatu. Habahu. Yang memberikan akannya Zaid oleh khatamur risalah, oleh Nabi kita Muhammad, penutup kerasulan, khatam, oleh penutup risalah, yaitu Nabi. Sesungguhnya Zaid itu khusa, dikhususkan akan dianya Zaid, la mahalah, tidak boleh tidak, bima dengan sesuatu, habahu, yang memberikan akannya Zaid oleh penutup risalah. Jadi maf'ul habab satu dibuang, dengan sesuatu yang memberikan akannya sesuatu kepada Zaid oleh penutup risalah. Min qaulihi, dari ucapannya penutup risalah. Min qaulihi, dari ucapannya penutup risalah. Min qaulihi kembali ke khatam. Dari ucapannya penutup risalah, ucapan Nabi. Fi fadlihi, pada kelebihannya Zaid. Pada kelebihannya Zaid. Munabbihan, hal kepada dhamir qaulihi. Hal keadaan Nabi itu yang memberitahukan. Munabbihan isim fa'il dari nabbaha. Nah, hal keadaan Nabi itu munabbihan yang memberitahukan. Afradukum Zaidun. Bermula yang paling jago faraid, afradukum. Bermula yang paling faraidnya di antara kamu. Ya, afradu, bermula orang yang paling pinternya faraid dari kamu, itulah Zaid. Wanahika, dan bermula cukup kepadamu. Nahi mubtada mangkus. Ya, dan bermula cukup kepadamu itu biha. Biha itu dengannya. Nya kembali ke syahadah. Nggak ada syahadah di belakang, kita takdir. Dan bermula mencukupimu itu biha, dengannya kesaksian Nabi, dengannya syahadah. Kesaksian Nabi. Nabi menyatakan Zaid paling pintar, ilmu faraid udah cukup. Berarti kita ikut Zaid aja. Nah. Fakana aula bittiba'it tabi'i. Fakana, maka ada ianya Zaid itu aula, itu lebih utama. Itu lebih utama, lebih aula. Maka adalah Zaid itu lebih aula. Itu aula juga udah umum itu perkataan ini, lebih aula kan daripada yang lain. Ya, lebih aula, lebih utama. Maka ada ianya Zaid itu lebih aula, lebih utama bittiba'it tabi'i, dengan mengikutnya orang yang mengikut. Dengan mengikutnya orang yang mengikut, lebih baik Zaid diikut. La siyama waqad nahahu Syafi'i. La siyama, lebih-lebih lagi. La siyama, lebih-lebih lagi. Arti la siyama tidak ada bandingan. La tidak siyama bandingan, tidak ada bandingan. Maknanya lebih-lebih. Waqad nahahu, sungguh mengikuti akannya Zaid Asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i. Aqulu, ana aqulu, saya berkata, wa anna Zaidan ma'tufun aidan ala qawlihi bi anna hadzal ilma. Aku berkata bahwa wa anna Zaidan, dan bermula anna Zaidan. Wa anna Zaidan, dan bermula anna Zaidan langsung. Itu ma'tufun, diatafkan pula ala qawlihi, kepada ucapannya musannif, bi anna hadzal ilma. Bi anna hadzal ilma bi anna Zaidan, gitu kan? Bi anna hadzal ilma bi anna Zaidan. Kalau kita susun. Jadi makna baitnya secara umum gimana dari atas sampai bawah? Wa nas'alullahal i'anata ala ma qasadnahu minal idhari wal kashfi an madhhabi Zaidin radhiyallahu anhu. Wa nas'alullaha, kami minta akan Allah, al-i'anata, akan pertolongan, maf'ul kedua. Kami minta akan Allah akan pertolongan, ala ma qasadnahu,
di atas apa yang kami kasatkan, di atas apa yang kami rencanakan, di atas ma yang kami rencanakan akannya ma, minal idhari dari membahirkan, wal kashfi dan dari membuka tabir, an madhabi Zaid dari mazhabnya Zaid radhiyallahu an. Kenapa kami minta kepada engkau ya Allah, atau kenapa kami mendahirkan, kenapa kami membuka mazhab Zaid? Li ajli ilmina, karena karena satu karang itu karena li ajli ilmina, karena pengetahuan kami, karena kami tahu, ilmina karena ilmu kami, karena kami tahu, bi annal ilma khairu ma sa'a ilaihil insanu, sa'a itu aja. Dengan bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma, sebaik-baik perkara, sa'a ilaihi, yang berjalan, yang berusaha, ilahi kepadanya ma, al insanu oleh manusia. Li ilmina karena tahu kami, bi annal ilma dengan bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma, sebaik-baik perkara, sa'a ilaihi, yang berusaha kepadanya perkara oleh si insan. Hal terbaik yang kita usahakan itulah cari ilmu. Wali ilmina bi anna hadzal ilma, dan karena tahu kami, ilmina karena tahu kami, bi anna hadzal ilma dengan bahwa sungguh ini ilmu, bahwa dianya ini ilmu itu ilmu faraid. Ilmu faraid itu maksusun khabar bi anna hadzal ilma, karena tahu kami bahwa sungguh ini ilmu itu maksusun, dikhususkan, bi annahu dengan bahwa sungguhnya ini ilmu, awalu ilmin yufkadu fil ardi, itu awal ilmu yang dihilangkan akan dianya ilmu fil ardi, dalam bumi. Ini beliau menjelaskan berulang-ulang agar kita paham ya. Wali ilmina, dan karena kami tahu, bi anna Zaidan dengan bahwa sungguh Zaid radhiyallahu an itu khussa, dikhususkan akan dianya Zaid, dikhususkan akan dianya Zaid, min bainis sahabati, dari antara para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan apa dikhususkan? Bima nabbahana, dengan sesuatu, nabbaha, dengan sesuatu yang memberitahu akan kami. Nabbaha na maf'ul, dengan sesuatu nabbahana yang memberitahukan akan kami, alaihi di atasnya sesuatu, an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fadilatihi dari kelebihannya Zaid, wa ilmihi dan ilmunya Zaid. Wa annahu dan bahwa sungguhnya Zaid itu amsalu, amsal, dan bahwa sungguhnya Zaid itu lebih amsal. Apa makna amsal yang cocok? Mbak kemarin amsal lebih pintar, lebih hebat ya. Dan maksudnya Zaid itu amsalu lebih hebat min ghairihi dari lainnya Zaid, fi ilmil faraidi dalam ilmu faraid. Min qaulihi dari ucapannya Nabi, afradukum Zaidun. Wa nahika bihadhihi syahadah, kan? Bihadhihi, kan? Dan memada, bermula mencukupimu. Dan bermula mencukupimu itu bihadhihi syahadah, dengan ini kesaksian. Ini kesaksian lahu baginya Zaid, min sayyidil bashar dari pemimpin manusia, wa khatamir rusul dan dari penutup para rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya. Wanahika mubtada, bermula cukup kepadamu itu dengan ini kesaksian lahu baginya Zaid, kesaksian min sayyidil bashar dari pemimpin manusia dan dari penutup para rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanahika bimakna hasbuka, bimakna hasbuka atau hasbika. Bermula nahika itu dengan makna hasbik, bermula cukup kepadamu.
Pada dasarnya nahi itu isim fa'il. Nahi yang melarang. Bermula yang melarang akan kamu itu dengan ini kesaksian. Apa makna melarang? Jadi melarang, nggak usah cari pendukung yang lain, udah cukup aja Zaid, karena Zaid udah disaksikan oleh Nabi bahwa beliau pintar. Nah itu, seolah-olah kita dilarang untuk mencari saksi yang lain. Itu makna wanahika. Wa ta'wiluha, dan bermula takwilnya, takwilnya atau maknanya ucapan nahika. Bermula takwilnya nahika itu bi annaha ghayatun tanhaka an talabi ghairiha. Bahwa sungguhnya syahadah, bi annaha kembali ke syahadah. Bi annaha dengan bahwa sungguhnya syahadah Nabi, kesaksian Nabi itu ghayatun, itu puncak. Ghayah itu udah puncak. Tanhaka, yang melarang ianya puncak akan kamu. Tanha, yang melarang ianya ghayah, ianya puncak ka akan kamu, antala bi ghairiha, dari mencari lainnya puncak. Kesaksian Nabi itu puncak kesaksian. Kalau kita udah nyampe ke puncak, ngapain lagi? Tinggal turun kah? Nggak mungkin naik lagi. Nah, udah, kalau Nabi udah menjadi saksi, udah. Nah, tinggal amalkan. Qalahu fil mujmal, mengatakan oleh pengarang, oleh seorang pengarang, hu akannya takwil fil mujmal, dalam kitab mujmal. Masya Allah, sudah setengah jam. Fakana Sayyidu Zaid bin Sabitin aula bi ayyatba'ahu tabi'un. Maka adalah Said Zaid bin Sabit itu aula, itu lebih utama. Bi ayyatba'ahu, dengan bahwa mengikuti akannya Zaid at-tabi'un, oleh orang yang mengikuti. Karena beliau sudah terbukti, Nabi menjadi saksi. Nah, maka adalah Zaid bin Sabit itu lebih utama, dengan bahwa mengikuti akannya Zaid oleh orang yang mengikuti. Wa yuqalliduhu, dan mentaklid. Taklid juga mengikuti. Mentaklid akannya Zaid, muqallidun, oleh orang yang mentaklid. Fil faraidi, dalam ilmu faraid. Taklid juga mengikuti. Taklid mengikuti orang lain tanpa tahu dalilnya. Kenapa kamu sholat sunnah duha? Oh, sholat duha sunnah. Apa dalilnya? Enggak tahu, pokoknya kata Ustadz ketika ngajar atau ceramah, dalam mazhab Syafi'i sholat duha sunnah. Dalilnya enggak tahu. Itu taklid namanya, enggak apa-apa. Boleh. Jadi Said Zaid itu lebih utama untuk diikuti oleh orang yang ikut, lebih utama untuk ditaklid oleh orang-orang yang bertaklid. Imam Syafi'i enggak mentaklid, beliau kan mujtahid. Nah, enggak mentaklid. Tapi kenapa dari dalam bait lebih-lebih mengikuti akannya Zaid oleh Imam Syafi'i? Ini penjelasannya. La siyama waqad nahahu Syafi'i. La siyama, lebih-lebih lagi, waqad naha. Jadi naha bukan mengikuti, cenderung, condong. Lebih-lebih lagi waqad nahahu, sungguh condong akannya Zaid oleh Imam Syafi'i. Cenderung kepadanya Zaid oleh Imam Syafi'i, cenderung mengikuti pendapatnya. Tapi beliau hasil ijtihad sendiri. Apa tinaha? Ay mala ila qaulih, cenderung ianya Imam Syafi'i ila qaulihi, kepada perkataannya Zaid, atau kepada pendapatnya Zaid. Qauli, pendapat, perkataan. Muwafaqatan lahu fil ijtihad, karena muwafakat baginya Zaid dalam ijtihad. Karena muwafakat baginya Zaid dalamnya ijtihad. Jadi Imam Syafi'i bukan mengikuti Imam Zaid, tapi ketika beliau menggali dalil Quran, dalil hadis, hasilnya sama seperti pendapat Imam Zaid. Nah, itu. La siyama, lebih-lebih, atau tidak ada perbandingan. Jadi la siyama penggunaannya begini, janganlah kamu merokok. Semua orang itu dilarang merokok. La siyama,
Antumut talami, lebih-lebih lagi kamu ini santri. Itu kan. La siyama, lebih-lebih lagi. Nah. Walam yutabi'ahu muqallidan lahu min ghairi nadrin wa ijtihadin. Walam yutabi'. Dan tidak mengikuti oleh Imam Syafi'i akannya Zaid muqallidan, dalam keadaan bertaklid baginya Imam Zaid. Tidak mengikuti oleh Imam Syafi'i akannya Imam Zaid muqallidan, dalam keadaan bertaklid baginya Zaid, bukan taklid kepada Imam Zaid. Taklid min ghairi nadrin wa ijtihadin, dari ketiadaan berpikir dan berijtihad. Bukan. Imam Syafi'i enggak mentaklid. Tidak mengikuti hanya Imam Syafi'i akannya Imam Zaid, dalam keadaan bertaklid baginya Imam Zaid, dari ketiadaan melihat, berpikir, berijtihad. Hatta innahu yakhtalifu, hingga bahwa sungguh hal dan sya'an itu yakhtalifu qauluhu, berbedalah oleh pendapatnya Imam Syafi'i, sehingga bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu berbedalah oleh pendapatnya Imam Syafi'i, sekira-kira ikhtalafa, sekira-kira berbedalah oleh pendapat Zaid radhiyallahu anhu. Sehingga bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu berbedalah oleh pendapatnya Imam Syafi'i, sekira-kira berbedalah oleh pendapat Imam Zaid. Jadi kalau beliau mentaklid, setiap Imam Zaid berbeda, pasti Imam Syafi'i langsung berbeda kan? Tapi enggak, ini justru kadang ada beberapa pendapat beliau yang berbeda dengan pendapat Imam Zaid. Sebagai bukti beliau tidak mentaklid kepada Imam Zaid. Ya. Nah itu, lihat-lihat dulu, santai dulu 1 menit. Fahaka fihil qawla an ijazin. Fahaka, haka isim fi'il bermakna khus. Fahaka fakhus, maka ambil olehmu. Fahaka, maka ambil olehmu fihi, padanya ilmu faraid, al-qawla, akan pendapat, an ijazin, dari yang ringkas. Ijaz, ringkas. Maka ambil olehmu dalamnya ilmu faraid al-qawla, akan pendapat, an ijazin, dari yang ringkas. Mubarra'an hal kepada qawla, hal keadaan pendapat itu yang terbebas. Mubarra'an, yang terbebas. An wasmah aib, cacat. An wasmah, dari cacat. An wasmatil al-ghazi, dari cacatnya hal yang berbelit-belit atau teka-teki. Dari cacatnya teka-teki lah. Berapa halaman lagi? Banyak masih? 1. Ya. Ayo kita pakai gerak cepat. Aku berkata, haka ismu fi'lin bimakna khus. Bermula haka itu isim fi'il dengan makna khus. Wal kafu filil khitab, bermula kaf padanya haka itu untuk khitab. Haka, yang isim fi'il ha saja. Ha ambil olehmu, kaf itu huruf, bukan dhamir. Jadi kalau kita khitab ke perempuan, haki boleh kita robah kan? Haki hazal kitab, ambil olehmu akan ini kitab. Nah boleh. Jadi haka, haki, hakub. Boleh.
Wal ijazu taklilul lafzi, bermula ijaz an ijazin tadi ya. Wal ijazu taklilul lafzi, dan bermula ijaz itu taklil, menyedikitkan lafaz. Menyedikitkan lafaz, lafaznya sedikit. Maknanya bisa banyak, bisa tidak. Wal wasmatu wahidun. Wahidun apa wahidiyun? Wal wasmatu wahidul wasmi. Bermula wasmah itu satunya wasmi. Maknanya ini. Wasmi isim jama. Wahidun, wasmatun itu untuk menunjukkan kepada satu. Kayak syajarun, syajaratun. Tamarun, tamratun. Tamar, kurma. Tamratun, satu kurma. Bermula wasmah itu satunya wasam. Jadi satu di sini bukan mufrad. Syajar itu bukan jamak. Apa arti syajar? Pohon, isim jamak. Pohon bisa dua, bisa tiga, bisa banyak kan? Cuma isim jamak. Dia kalimatnya mufrad dia. Tapi maknanya bisa satu, bisa dua, bebas. Bisa tiga, empat, banyak. Untuk menunjukkan satu biar beda tambah ta. Syajaratun, satu pohon. Nah, itu. Tamar, kurma. Kurma kering. Berapa? Ya bisa banyak, itu udah dijemur banyak kan? Kalau kita pengen bilang satu biji tambah ta. Tamratun. Jadi tamratun itu bukan mufrad. Makanya nggak disebut wal wasmatu mufradul wasmi. Bukan mufradnya. Tapi untuk menunjukkan kepada satu. Paham nggak? Wat tamratu wal wasmatu wahidul wasmi. Jadi wasmah itu untuk satunya wasem. Aib. Wasmu aib. Untuk menunjukkan satu aib, wasmatun. Jadi wasmu aib. Wahwa ismu jinsen jam'in. Wahwa dan dianya. Wasmu itu isim jenis jamak. Isim jenis menunjukkan kepada jamak. Kayak kaum. Kaum juga isim jamak. Apa arti kaum? Masyarakat kan? Bisa 5, 4, 6, 7 orang banyak. Ya. Bimaknal aibi dengan makna aib. Aib kan bahasa Indonesia itu. Bimaknal aib. Aib. Wasmu maknanya aib. Jam'iyun kita baca. Naat kepada ismu. Ismu jinsen jam'iyun. Isim jenis yang jamak. Isim jenis yang jamak. Jadi ada definisi isim jamak di sini. Apa arti isim jenis jamak? Jadi satu isim yang dibedakan antara dia dan di antara mufradnya dengan pakai ta. Nah, itu aja. Isim jenis jamak satu isim yang dibedakan antara dia dan satunya atau mufradnya dengan pakai ta. Kasih contoh dua. Tamarun, tamratun. Syajarun, syajaratun. Ya. Udah ketemu lagi. Wasmon, wasamatun. Wasmon, wasmatun. Yang dibedakan apa? Antara isim jamak tadi dan mufrad dengan pakai ta. Artinya di mufradnya pakai ta. Antara dia dan mufrad menggunakan ta. Pakai ta marbutoh. Wal alghazu jam'u lughzin. Lughazin. Wal alghazu jam'u lughazin. Alghad dari dalam bait tadi an ijadzin mubarra'an min wasmatil alghazi kan. Wal alghazu jam'u lughazin. Alghad itu jamak dari lughaz. Wa huwal amrul khafiyyu. Dianya lughaz itu perkara yang tersembunyi.
dari cacatnya perkara yang tersembunyi. Kalau saya mengartikannya teka-teki. Wa ma'nal baiti fakhudhil qawla fi ilmil faraidhi qawlan qalilan wadihan kasiral makna. Bermula makna bait, mana bait terakhir tadi fahaka? Fakhudhil qawla, maka ambil olehmu akan perkataan. Fi ilmil faraidhi, dalam ilmu faraid. Qawlan qalilan, akan perkataan yang sedikit. Wadihan, perkataan yang jelas. Kasiral makna, yang banyak makna. Mubarra'an, terbebas. An aibi, dari aib al-ghadhi, dari aib tersembunyi. Wa an aibil khafa, dan dari aib tersembunyi. Al-ghad, dari aib al-ghad. Ini ataf tafsir. Dan dari aib tersembunyi. Al-ghad itulah tersembunyi. Nah, gimana? Lanjut. 15 menit. Babu asbabil miras. Ini adalah bab sebab-sebab warisan. Aku berkata, al asbabu jam'u sababin. Bermula asbab itu jamak dari sabab. Sabab mufradnya, asbab jamaknya. Jamak taksir. Wahwa fil lughati, dan dianya sebab pada bahasa itu. Ma yutawasalu bihi ila ghairih. Ma yutawasalu atau yatawasalu. Sesuatu yang sampaiannya seorang dengannya sesuatu, ila ghairihi, kepada lainnya sesuatu. Sebab pada bahasa ma, sesuatu. Yatawasalu, yang sampai ia bihi, dengan sebabnya sesuatu, pada lainnya sesuatu. Sebab. Untuk bisa nyebrang sungai harus ada jembatan. Jembatan bisa disebut sebab. Sebab kita bisa nyebrang ada jembatan. Jadi sebab itu sesuatu yang bisa membawa kita ke tujuan. Wafil istilahi, dan bermula dianya sebab pada istilah. Itu ma yalzimu min wujudihil wujudu. Itu sesuatu. Yalzimu, yang mesti. Ma itu sesuatu, yalzimu, yang mesti. Min wujudihi, dari wujudnya sesuatu, oleh wujud. Sebab pada istilah sesuatu yang mesti dari adanya sesuatu itu ada. Sebab warisan ada kematian. Begitu ada kematian mesti ada waris. Ya. Sesuatu yang mesti dari adanya sesuatu oleh ada. Wa min adamihi, dan dari tiadanya sesuatu, al adamu, oleh tiada. Li zatihi, karena zatnya sesuatu. Nah itu. Bermula sebab pada istilah itu sesuatu. Sesuatu bisa pernikahan misal. Lazim dari adanya sesuatu, dari adanya pernikahan. Al wujudu, oleh adanya warisan. Suami istri kan meninggal salah satu kan dapat warisan. Dan dari tidak adanya sesuatu oleh tidak ada. Kalau nggak ada pernikahan, nggak ada waris gara-gara nikah. Karena zatnya sesuatu.
Masya Allah, angin sepoi banget hari ini. Wan nadhimu rahimahullahu ta'ala lam yatarajjam fil urjuzati syai'an. Bermula nadim yang menadamkan bait. Bermula nadim rahimahullahu ta'ala itu lam yatarajjam, tidak memberi judul ianya nadim. Tidak memberi judul ianya nadim al fil urjuzati, dalam syairnya, dalam nadhamnya, dalam syairnya. Urjuzah syair, dalam syairnya syai'an akan sesuatu. Jadi dalam kitab Matan Rahabiyah nggak ada judul, nggak ada babu asbabil miras, nggak ada. Siapa juga yang memberi judul? Wa innama tarjamahan nasu. Hanya saja memberi judul akannya urjuzah. Hanya saja memberi judul akannya urjuzah, akannya syair, akannya nadham, an-nasu oleh manusia. Wa bawwabuha, dan membuat bab. Bawabu membuat bab. Wa bawwabu membuat bab oleh mereka manusia, ha akannya urjuzah. Jadi yang membuat bab ini orang lain. Bisa saja percetakan, ketika kamu dicetak ini bab miris, ini bab sepertiga, ini bab seperenam, dan seterusnya. Wa bawwabu, dan memberi bab oleh mereka manusia akannya urjuzah. Fakana yang bagi liman bawwabaha ayyakula. Maka ada ianya sesuatu. Karena mustatir isimnya, maka ada ianya sesuatu itu yang bagi. Sepantaslah bagi orang bawwabaha, yang membuat bab ia akannya urjuzah, ayyakula, oleh berkata ia. Maka ada ianya sesuatu itu yang bagi, sepatutnya, liman bawwabaha, bagi orang yang membuat bab ia akannya urjuzah, ayyakula, fa'il yang bagi, oleh bahwa berkata ia. Mestinya tukang beri judul, judulnya tambah, jangan kurang. Babu asbabil mirasi wa mawani'ihi, ya, tambah mawani. Ini adalah bab penyebab warisan dan bab penghalangnya dapat warisan. Nah, baru lengkap. Karena isinya dua, ada penyebab warisan, ada penghalang dapat warisan. Qala, berkata oleh musannif, asbabul mirasil wara salasatun, bermula sebab-sebab warisan manusia. Wara itu manusia. Bermula sebab warisan manusia itu ada 3. Kullun yufidu rabbahul warasata. Kullun mubtada. Bermula tiap-tiap 3. Bermula tiap-tiap itu yufidu, memberi faedah ianya tiap-tiap. Rabbahu, akan pemiliknya tiap-tiap. Rabbah di sini bukan Tuhan, pemilik. Bermula tiap-tiap itu yufidu, memberi faedah ianya tiap-tiap. Rabbahu, akan pemiliknya, akan warisan. Penyebab dapat warisan ada 3. Setiap satu dari 3 bisa menyebabkan dapat warisan. Pernikahan, keturunan, kemudian walak, membebaskan budak nanti. Wahia, dan dianya 3 itu nikahun, pernikahan, fawalaun, dan pembebasan budak, wanasabun, dan nasab, keturunan. Ma ba'dahunna lil mawarisi sababun. Tidaklah sesudah mereka bagi mawaris, bagi warisan-warisan itu penyebab. Tidaklah sesudah mereka bagi warisan-warisan itu penyebab. Enggak ada penyebab lain selain 3. Tidaklah sesudahnya 3 bagi warisan-warisan itu penyebab. Enggak ada penyebab yang lain. Ini masih panas, ini baru kita baca kemarin kah? Yang di depan kah?
masih panas berarti. Jadi berarti tanda kitabnya, tahdidnya tetap dari halaman pertama sampai halaman berapa kemarin? 12. Sampai halaman 12. Kita selesaikan ini dulu 5 menit lagi. Aku berkata, asbabul irsil mujma'i alaiha salah satu. Bermula sebab-sebab waris. Al-mujma'u. Ya, mujma'u bacanya. Naik kepada asbabu. Bermula sebab-sebab waris. Al-mujma'u. Yang diijma'kan alaiha di atasnya sebab itu ada 3. Ada 3 penyebab dapat warisan, penyebab yang disepakati oleh para ulama. Ada yang keempat, enggak disepakati. Kullu wahidin minha yufidu rabbahu. Bermula tiap-tiap satu. Minha darinya 3, itu yufidu memberi faedah ya. Rabbahu akan pemiliknya, sahibahu akan pemiliknya. Apa makna pemilik? Wahwal muttasifu bihi. Bahwa dianya pemilik itu orang yang bersifat dengannya sebab. Al-muttasifu bihi, orang yang bersifat dengannya sebab. Sebab perkawinan berarti suami. Suami namanya orang yang bersifat dengan perkawinan. Istri. Al-warasata. Kullu wahidin, bermula tiap-tiap yang satu darinya 3, itu yufidu memberi faedah ya akan pemiliknya. Artinya sahibnya. Artinya akan orang yang bersifat dengannya. Warasata akan warisan. Malam yamna'hu mani'on. Selama tidak menghalangi akannya sebab. Selama tidak menghalangi akannya tiap-tiap sebab, mani'on oleh penghalang. Suami mati, istri dapat warisan selama tidak dihalangi oleh penghalang. Apa penghalang? Oh, ternyata suami mati karena dibunuh istri. Enggak dapat. Ada penghalang. Titik dulu. Nah, ada yang perlu di ini. Udah pegal Paul. Masya Allah. Nah itu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.